Ya, selamat malam Bapak Ibu. Mari kita mempersiapkan diri kita pada malam hari ini untuk kebaktian doa kita. Mari kita datang kepadanya, kita bersatu sebentar di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami akan beribadah ya Tuhan pada kebaktian doa kami. Tuhan, tolong pimpin kami, sertai kami ya Tuhan dari rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau juga pimpin, tuntun ke setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita diingatkan kembali lewat ujian berikut yang mengatakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Biarlah pujian ini selalu mengingatkan kita betapa Tuhan selalu menyertai kita, selalu bersama kita untuk menghadapi apapun dalam hidup ini. Kita nyanyikan pujian ini. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Tuhan. Memandang Tuhan, ku selalu memuji-Mu. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Mu. Siang malam ku ingat Tuhan, siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Sebab Dia ku takkan Kita doakan agar perekonomian kita bisa stabil di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir. Kita juga doakan untuk setiap kebijakan, setiap keputusan pemerintah kita, Tuhan memimpin, Tuhan memberi hikmat untuk setiap permintaan kita. Mari kita berdoa, kita buka suara kita di hadapan Tuhan. Bapa kami di surga, pada saat ini kami kembali datang kepadamu ya Tuhan. Kami membawa doa-doa kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk perekonomian masa kami ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan situasi perekonomian kami ya Tuhan di dalam pandemi yang masih belum berakhir sampai hari ini ya Tuhan. Engkau tolong, Engkau sertai ya Tuhan perekonomian kami ya Tuhan, agar tidak turun ya Tuhan, agar bisa stabil. Engkau sertai pemerintahan kami ya Tuhan, dalam setiap kebijakan mereka, dalam setiap keputusan mereka, agar bisa tepat sasaran ya Tuhan. Tuhan tolong negara kami,
Tuhan tolong mampukan negara kami, pimpin negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, doa siapa kita yang kedua, mari kita berdoakan untuk COVID-19 yang sampai hari ini masih tinggi penyebarannya. Kita doakan untuk setiap kita agar tetap disiplin dalam mengikuti protokol kesehatan. Dan kita juga doakan untuk keluarga kita atau saudara atau teman atau orang-orang yang terkena COVID. Kita doakan untuk pemulihan mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan sukacita sehingga mereka bisa melewati proses pemulihan mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga masih berdoa ya Tuhan untuk COVID-19 yang masih sangat tinggi penyebarannya ya Tuhan beberapa hari ini. Kami serahkan ya Tuhan setiap daripada kami ke dalam tangan Tuhan. Dan juga Tuhan tolong ingatkan setiap kami agar kami tetap disiplin ya Tuhan, untuk tetap mengikuti protokol kesehatan ya Tuhan, sehingga penyebaran COVID ini ya Tuhan tidak semakin tinggi. Tuhan juga kami berdoa ya Tuhan untuk setiap daripada orang-orang ya Tuhan yang terkena COVID yang positif ya Tuhan. Kami mohon kiranya tangan Tuhan menyertai mereka, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka sukacita dalam hati mereka, sehingga mereka merasa kuat ya Tuhan, sehingga mereka bisa melewati proses pemulihan ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan negara kami ya Tuhan dalam penanganannya ya Tuhan. Tuhan memimpin dan Tuhan menyertai. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kembali kita akan mengangkat satu pujian yang mengatakan Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kita, Allah yang sanggup melakukan apapun. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Dialah yang telah menciptakan seisi dunia. Dialah yang telah mengatur segala makhluk. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita nyanyikan pujian ini. Allah kuasa. Mari kita berdoa untuk program nobar yang akan diadakan pada minggu ini. Kita doakan untuk segala persiapannya. Kita juga doakan untuk kita setiap jemaat Tuhan, agar kita memiliki semangat yang mau belajar, mau bertumbuh bersama, agar setiap jemaat bisa mengikuti setiap sesi pertemuan dengan semangat dan hati yang bertumbuh untuk belajar. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk kobar yang akan mulai diadakan pada minggu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya untuk segala persiapannya Tuhan pimpin, Tuhan beri kelancaran ya Tuhan agar dapat dipersiapkan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kami jemaat Tuhan yang berada di gereja ini ya Tuhan. Engkau memimpin kami ya Tuhan, agar kami memiliki hati yang semangat, hati yang mau bertumbuh, hati yang mau belajar bersama ya Tuhan, sehingga kami semakin
mengenal-Mu ya Tuhan, agar kami semakin bertumbuh ya Tuhan akan pengenalan kami akan firman Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap daripada kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan kobar ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kembali kita akan menyanyikan pujian yang mengatakan, andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih Tuhan hampa tak berguna. Biar pujian ini mengingatkan kita agar kita mau diajari oleh Tuhan betapa kita memerlukan bahasa kasih. Kita nyanyikan pujian bahasa kasih-Mu. Saudara, kita memasuki pembahasan kita yang pertama di dalam khobar. Mari kita berdoa sebelum itu. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, kami dapat memulai kembali pertemuan khobar kami. Kiranya apa yang kami bahas semakin membuat kami memahami, mengerti akan kehendak dan perintah-perintah-Mu. Tuhan berkati kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara, di dalam khotbah hari Minggu kemarin, di dalam tema visi Allah di dalam konteks dunia, bagi dunia, kita membahas juga tentang kerajaan Allah, saudara. Saya sampaikan ketika itu bahwa kerajaan Allah merupakan satu benang merah dari kesan yang menyatukan seluruh kitab di dalam Alkitab. Kita tahu bahwa Alkitab ditulis oleh 40 penulis, dan di dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan setiap penulis itu juga mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, saudara. Tetapi di dalam keragaman yang begitu luar biasa, ada satu kesatuan yang membuat Alkitab itu, kitab-kitab dalam Alkitab itu utuh, menjadi satu kesatuan yang utuh, gitu ya. Nah, saudara, selama ini kita tahu bahwa kesatuan itu atau benang merah itu adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus atau di dalam Mesias.
Tetapi saudara, sebetulnya keselamatan di dalam Mesias itu pun di dalam konteks kerajaan Allah. Maka melalui pembahasan kerajaan Allah, kita akan memahami, akan lebih mudah memahami Alkitab, begitu ya, karena secara keseluruhan Alkitab juga berbicara mengenai kerajaan Allah. Maka saudara, sepanjang khobar kita tahun ini, kita akan membahas mengenai kerajaan Allah ini, ya. Kita mulai pada hari ini, kita memulai dengan pola kerajaan, saudara. Jadi apa yang dimaksud pola kerajaan? Kemarin kita sudah melihat, hari Minggu kemarin kita sudah melihat definisi dari kerajaan Allah, yaitu kerajaan Allah adalah umat Allah di tempat kediaman Allah, di bawah pemerintahan dan berkat Allah. Ada 3 unsur. Yang pertama adalah umat, yaitu umat Allah. Unsur kedua adalah tempat kediaman, dan unsur ketiga adalah pemerintahan dan berkat pemerintahan Allah, di mana di bawah pemerintahan Allah itu kita juga menikmati berkat-berkat Allah. Nah, saudara, kemarin saya menjelaskan bahwa tentang pola kerajaan itu yang sudah ada sejak awalnya, sejak dunia diciptakan, begitu ya, di mana saya katakan bahwa semua ciptaan itu diciptakan untuk suatu tujuan, begitu ya. Matahari, bumi, matahari, bulan, bintang itu diciptakan lebih dulu karena itulah sumber kehidupan untuk alam semesta itu, sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Ketika sebelum pohon-pohonan diciptakan, itu perlu ada karena pohon-pohonan bergantung hidup pada adanya matahari dan juga bumi. Nah, saudara, kemudian diciptakan binatang, dan terakhir adalah manusia. Saya katakan manusia itu menjadi ciptaan yang mulia. Kenapa? Ciptaan yang mulia bukan hanya dia mempunyai akal budi dan keserupaan dengan Allah, tetapi manusia juga menjadi mulia, menjadi puncak ciptaan karena manusia mempunyai hubungan yang khusus dengan Allah, ya, hubungan yang khusus dan unik, begitu ya. Sehingga kemudian dari penciptaan ini terbentuklah pola kerajaan itu. Kita bisa melihat pola kerajaan itu di situ, ya. Jadi adanya umat Allah, yaitu Adam dan Hawa, kemudian tempat kediaman Allah, yaitu Taman Eden, dan juga pemerintahan Allah. Dan di dalam pemerintahan Allah ini, Adam dan Hawa menerima berkat-berkat Tuhan. Nah, saudara, sepanjang khobar ini kita akan membahas tema-tema kerajaan ini. Saudara bisa melihat di buku saudara ada 8 tema yang akan kita bahas di dalam seluruh 9 pertemuan khobar, ya. Nah, saudara, di dalam penciptaan, narasi penciptaan Kejadian 1 dan 2 itu, kita melihat bahwa ada 3 kebenaran penting yang ditampilkan di sana. Yaitu yang pertama, bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Kemudian dilanjutkan dengan narasi kisah penciptaan segala sesuatu itu ada secara garis besar di sana, tetapi lengkap, saudara. Ya, saya pernah menyampaikan bahwa kitab Kejadian itu bukan dimaksudkan untuk mengisahkan penciptaan secara detail, secara rinci, begitu ya. Jadi ya tidak cocok, tidak sesuai kalau kita membandingkannya dengan ilmiah, begitu ya, karena memang bukan itu tujuannya, begitu ya. Yang penting di dalam Kejadian 1 itu bahwa fakta bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah Tritunggal, ya. Penekanan Allah Tritunggal ini penting, saudara, ya. Meskipun di dalam narasi penciptaan tidak disebut-sebut tentang keberadaan Yesus Kristus, Allah Anak, begitu ya. Di situ ada bahwa dikatakan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, Kejadian 1 ayat 2, ya. Tetapi bahwa Yesus juga ikut terlibat di dalam penciptaan, itu kita bisa baca di Yohanes 1 ayat 3, ya. Dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Kristus, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Paulus juga menulis di dalam Kolose 1 ayat 16 hal yang serupa, saudara. Jadi di situ kita melihat bahwa keterlibatan Allah Tritunggal di dalam penciptaan itu penting, begitu ya. Nah, selanjutnya narasi penciptaan juga memperlihatkan bahwa pada setiap tahapan penciptaan itu Allah menyatakan kepuasannya atas karyanya. Dikatakan Allah selalu dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Kemudian setelah Allah selesai menciptakan secara keseluruhan, ayat 31 mencatat Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Saudara, kita melihat sikap Allah terhadap dunia materi ini. Maka saudara, kalau di dalam filsafat dunia dan banyak agama di dunia menganggap dunia materi itu sebagai sesuatu yang hina, jahat, dan bahkan tidak seharusnya mendapat tempat begitu ya, karena kehinaannya begitu ya. Karena di dalam pemahaman mereka, keselamatan itu berarti membebaskan roh manusia dari penjara tubuhnya, ya. Jadi dari penjara tubuh dan juga dari hal-hal materi di dunia ini, ya. Jadi tanpa itu manusia tidak bisa diselamatkan untuk rohnya bertemu dengan dunia non materi atau dunia rohani yang lebih luhur dan tinggi. Jadi mereka menganggap dunia rohani yang lebih tinggi dan dunia materi itu rendah dan jahat begitu ya. Jadi saudara, Alkitab tidak sependapat dengan itu. Alkitab menyatakan ya bahwa materi sama berharganya di mata Allah. Seperti saya sampaikan di atas bahwa Allah menilai segala sesuatunya itu baik begitu ya. Jadi di hadapan Allah semua itu baik, termasuk materi. Nah saudara, yang kedua, fakta kedua bahwa Allah adalah raja atas seluruh ciptaan. Sebagai pencipta, tentu saja segala sesuatu yang ada itu adalah milik kepunyaan Allah dan ada di bawah kuasa atau kedaulatan Allah. Maka Allah adalah raja atas segala ciptaan. Allah yang menguasai, yang berdaulat atas semua ciptaan. Ya, kalau tadi saya mengatakan filsafat dunia dan beberapa agama di dunia menganggap dunia materi itu sesuatu yang buruk, hina, bahkan jahat. Ya, tapi sebaliknya saudara, ada juga orang-orang dunia yang justru sebaliknya menganggap Allah itu ada di dalam materi itu, begitu ya. Mereka menyembah matahari, bulan, gunung, batu-batuan, pohon sebagai Allah. Penyembahan benda-benda ciptaan sangat tidak pantas karena hanya Allah yang layak disembah. Ya, Wahyu 4:11 sudah mengatakan hal itu. Yang ketiga saudara, bahwa manusia adalah puncak ciptaan. Saudara, banyak komentar-komentar yang merendahkan harkat manusia begitu ya, menyamakan manusia dengan binatang ya. Bahkan Charles Darwin kita tahu mempunyai teori evolusi bahwa manusia itu berasal dari kera ya. Jadi kera yang berevolusi semakin lama semakin pintar, semakin berakal budi ya, tubuhnya semakin bagus begitu ya, sehingga akhirnya menjadi manusia. Tetapi saudara, ternyata Darwin juga tidak bisa membuktikan ada satu mata rantai di mana evolusi yang terakhir dari kera melompat kepada evolusi yang awal dari manusia, itu ada satu lompatan, tidak ada mata rantai yang terhubung ya. Jadi sampai saat ini tidak pernah ditemukan mata rantai yang hilang itu. Maka sebetulnya teori itu gugur dengan sendirinya karena tidak ada bukti bahwa ada evolusi yang berkelanjutan ya, dari kera sampai kepada manusia ya. Kemudian saudara, ada juga yang mengatakan manusia itu sama aja seperti binatang yang berakal budi begitu ya. Tetapi saudara, kalau kita katakan akal budi sendiri udah secara signifikan membedakan kita dari binatang. Binatang sepintar apapun dia tidak punya budi ya. Dia mungkin punya kepintaran untuk mengerti perintah manusia, tetapi sebetulnya itu insting, naluri, bukan akal budi ya. Jadi sama sekali manusia tidak bisa disamakan dengan hewan. Betapapun memang manusia kadang-kadang berperilaku seperti hewan buas gitu ya, tidak berkeperimanusiaan dan tidak berakal budi lah begitu ya. Sehingga inilah yang memicu orang kemudian mengatakan seperti hewan begitu ya. Ada yang mengatakan bahkan manusia itu cuma sekedar binatang yang berpakaian begitu ya. Tetapi saudara, sekali lagi tidak bisa sama sekali kemudian menganggap manusia demikian rendah ya. Manusia bagaimanapun, manusia itu diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah. Keserupaan dengan Allah itu menempatkan manusia menjadi penguasa dari semua ciptaan. Karena memang itulah
tujuan Allah memberikan gambar dan rupa Allah itu, ya. Kekuasaan yang Allah berikan itu tetapi bukan untuk digunakan sewenang-wenang, ya. Bukan merupakan jadi kuasa yang boleh dilakukan semau-maunya begitu, ya. Tetapi harus dilakukan di dalam konteks mengurus dan memelihara semua ciptaan itu dengan kasih sebagaimana Allah mengasihi ciptaannya, ya. Nah, saudara, kemudian narasi itu dilanjutkan dengan pasal 2, ya. Kejadian 1 dan kejadian 2 tampaknya seperti bertentangan begitu, ya, tidak sesuai, tidak cocok, ya. Di kejadian 2 itu seperti ada pengulangan, ya, cerita tentang penciptaan binatang dan manusia, tetapi sebetulnya bukan begitu, saudara, ya. Kalau, ya, tentu kita tidak bisa membahas di sini secara ilmiah, saudara, ya. Bukan tempatnya, kita juga tidak punya waktu untuk itu, begitu, ya. Tetapi kita perlu mengerti bahwa sebetulnya kejadian 2 itu bukan mengulang dalam artian menceritakan kisah yang berbeda, tetapi itu sebagai penjelasan, ya. Kalau kita perhatikan sebetulnya kejadian 1 menceritakan secara global, ya. Manusia hanya salah satu dari narasi penciptaan, tetapi di kejadian 2 itu lebih fokus kepada manusianya, ya. Jadi lebih banyak mengisahkan tentang manusia, ya. Jadi saudara, di dalam kejadian 2, pasal kejadian ini 1 dan 2, kita melihat ada bahwa ada gambaran kehidupan yang mempunyai kehubungan yang sempurna, begitu, ya. Khususnya di kejadian 2 kita melihat ada gambaran hubungan yang sempurna antara Allah, manusia, dan seluruh ciptaan, ya. Kita melihat, saudara, ada 3 hal. Yang pertama, hubungan Allah dengan manusia. Saudara, Allah dengan penuh kasih memelihara manusia, menaruh manusia itu di taman yang sangat indah dan menyediakan semua kebutuhannya, ya. Adam dan Hawa bisa memakan semua tanaman-tanaman, buah-buahan yang ada di taman itu, begitu, ya. Jadi mereka juga diberi tanggung jawab, saudara, untuk mengurus, memelihara taman. Tetapi ini bukan tanggung jawab yang kemudian menjadi beban, begitu, ya. Pekerjaan tugas yang menjadi beban berat bagi mereka, melainkan satu tugas yang membawa sukacita justru, ya, karena mereka menjadi rekan sekerja Allah, mengurus milik Allah, begitu, ya. Jadi saudara, di sini kita melihat hubungan Allah memberi otoritas, kuasa kepada manusia untuk mengurus dan memelihara taman. Saudara, otoritas itu juga diperlihatkan, ya, dengan adanya hukum yang pertama diberikan kepada manusia, yaitu larangan makan buah dari pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Ini memperlihatkan otoritas Allah bagi manusia. Kemudian hubungan antara manusia sendiri, laki-laki dan perempuan. Saudara, laki-laki diciptakan pertama, kemudian perempuan diciptakan untuk menjadi penolong baginya. Laki-laki kemudian menjadi pemimpin dalam hubungan mereka, ya. Saudara, di sini bukan berarti laki-laki itu menjadi yang paling hebat, gitu, ya, memegang tampuk pimpinan yang boleh kemudian menggunakan kuasanya sewenang-wenang. Kita tahu manusia juga ditugaskan untuk memelihara bumi, begitu, ya, tetapi tidak melakukan dengan sewenang-wenang. Jadi saudara, sebetulnya bukan berarti kemudian kayak seperti yang yang terjadi dengan dunia purba, di mana wanita itu ditindas menjadi orang yang tidak diperhatikan, yang menjadi kelas 2 begitu di dalam masyarakat. Nah, saudara, tidak, sebaliknya wanita itu mempunyai posisi yang penting, ya, yaitu menjadi pendamping dari laki-laki. Dan ini, saudara, kita melihat laki-laki menjadi pemimpin tetapi tidak menguasai. Wanita itu di bawah kepemimpinan laki-laki, tetapi dia menerima dengan rela, ya, sehingga Adam dan Hawa mempunyai hubungan yang harmonis, gitu, ya. Itu dikatakan, Kejadian 2 ayat 25 mengatakan mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu.
Saudara tidak merasa malu, itu artinya tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa hina, rasa inferior, rasa yang merasa rendah, begitu ya. Satu dengan lain itu mempunyai hubungan yang setara, ya, walaupun ada peranan yang berbeda-beda. Kemudian kita melihat hubungan yang ketiga, hubungan antara umat manusia dan ciptaan. Kejadian 1 ayat 26 menyatakan manusia diciptakan untuk berkuasa. Tapi sekali lagi saudara, kalau kita melihat kejadian 2 ayat 15, mereka ditempatkan di Taman Eden untuk mengurus dan memelihara ya taman itu. Jadi kita sebetulnya kuasa itu dilakukan dengan penuh kasih. Sama seperti Allah berkuasa atas kita, tetapi Allah juga menggunakan kuasanya dengan penuh kasih, gitu ya. Lebih sebagai pemeliharaan, pengurusan, pengelolaan, begitu ya. Nah, di sini ada hubungan yang meskipun ada hubungan kuasa dan yang dikuasai, tetapi hubungan itu juga ada keharmonisan dan saling menghormati. Maka ketika manusia juga menghormati keberadaan bumi, bumi pun mengeluarkan buahnya bagi manusia. Nah saudara, hal-hal di atas tadi itu adalah rancangan ideal, ya. Hubungan-hubungan itu memperlihatkan rancangan ideal yang menampilkan kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh damai sejahtera, harmonis, saling mengasihi dan saling menghormati. Kehidupan Taman Eden inilah saudara yang merupakan pola kerajaan Allah yang dirancang Allah pada mulanya. Saudara, umat Allah, Adam dan Hawa hidup di tempat kediaman Allah, atau yaitu Taman Eden, di bawah pemerintahan Allah, dan sebagai hasilnya mereka menikmati berkat-berkat Allah. Maka kita melihat pola kerajaan Allah yang sesuai juga dengan definisi yang kita bahas sebelumnya, ya. Jadi pola kerajaan Allah itu Adam dan Hawa sebagai umat Allah di tempat kediaman Allah yaitu Taman Eden, di bawah firman Tuhan, di bawah pemerintahan Tuhan, dan dengan adanya hubungan yang sempurna itu. Tetapi saudara, sayangnya kehidupan yang baik dan harmonis itu tidak berlangsung lama. Manusia kemudian tergoda oleh iblis dan kemudian jatuh di dalam dosa. Maka nanti kita akan melihat kerajaan Allah itu kemudian tidak ada lagi dan binasa. Tetapi Allah kemudian menebusnya. Ya, Allah tidak membuangnya, kemudian membuat lagi satu kerajaan yang baru, tetapi sebaliknya Allah menebus kerajaan yang binasa ini menjadi kerajaan Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara, ini yang akan menjadi pembahasan kita selanjutnya. Hari ini kita akan membahas tentang pola kerajaan itu. Baik, saudara, mari kita akan masuk di dalam pembahasan kita, kita diskusikan hal-hal ini.